diagnosa lah habis sakit gitu, terus udah gitu alhamdulillah nggak apa-apa. Nah dia yang kasih aku support. Kalau boleh tahu sakit hidratasnya sakit apa Kak? Apa ya, aku belum pernah ngomong selama ini sih gitu. Mungkin baru sharing. Jadi waktu itu di bulan Desember aku pap smear kan. Biasanya kalau misalkan perempuan itu kan setahun sekali kita melakukan pap smear kan. Nah pas kemarin di Desember aku pap smear, hasilnya aku lagi bawa mobil sama teman-teman aku, dikasih tahu bahwa hasilnya tuh kurang bagus gitu. Aku paksa susternya itu untuk kasih tahu apa sih hasil pap smearnya. Ternyata dibilang, nah susternya itu juga entah gimana ngasih taunya bikin orang tuh deg-degan gitu kan. Aku dikasih tahu kalau ada kayak precancer gitu, cancer rahim. Nangis kan, nggak konsen bawa mobil sampai akhirnya aku digantiin temen aku yang bawa mobil, udah ditenangin sama sahabat-sahabat aku apa segala macam, sampai akhirnya aku sambil nelfon dokternya. Nah disitu dokter bilang enggak kok, ini belum pasti, cuma nanti kita lakukan pasti lagi ya, bla 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 bla, kurang lebih 1 bulan lagi, 1 bulan depan. Nah cuma kan kalau misalkan siapa aja kalau dikasih tahu mau itu precancer kayak atau belum pasti, namanya kalau udah dengerin kanker pasti kan takut kan, apalagi almarhum mama aku juga kan maaf ya Pak, meninggal juga karena kanker cervix kan. Itu benar-benar dalam 1 bulan aku tuh stres, aku nangis apa segala macam, kayak semuanya tuh aku ngerasa kayak apa ya, kayak melakukan apa-apa tuh aku sekarang tahu banget apa yang mama aku rasakan waktu itu kan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk melakukan pap smear dan biopsi itu di Singapura. Aku ke Singapura. Nah sebelum ke Singapura aku bilang terus semua, menurut aku siapapun yang ngasih masukan ke aku tuh menenangkan aku, kayak nggak pengaruh gitu. Sampai akhirnya pas lagi adalah kata-kata Aska yang bikin aku tenang saat itu, yang bikin aku anak gue bisa bikin tenang nih kayak gitu. Dia bilang katanya no mom you'll be okay kayak gitu, kamu masih akan baik-baik aja gitu, doain mama sayang ya ya. Biasa kadang-kadang namanya anak laki kan kalau telepon ibu suka malas ngangkat gitu kan. Please ya Caya, kalau misalkan gitu kamu kalau mama telepon kamu langsung diangkatin ya. Oke, jadi kalau sejak itu tuh aku telepon dia pasti angkat kayak gitu. Mama udah sampai di sini, mama di sini juga tuh sampai akhirnya di sana aku di tes darah terus jadi langsung hasil biopsi kurang lebih 1 minggu kemudian hasilnya dikirim via email kan, di WhatsApp juga. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Alhamdulillahnya semuanya bersih gitu, cuma ada kelebihan sedikit kolesterol aja. Oke gitu, seneng banget kan, makanya aku sedikit curhat juga di sosmed aku bahwa aku tuh semuanya, dan aku kemana-mana aku lagi melo apa segala macam, sampai di situ aku curhat, ya Allah terima kasih banget alhamdulillah, dan semua yang aku takutkan selama ini kurang lebih 1,5 bulan ini nggak ada gitu loh. Ketakutan aku hilang gitu. Dan aku kasih tahu Aska juga, Aska bilang iya Aska juga Aska teman sama Ketika itu penyebabnya apa sih Kak? Waktu itu sih cuma karena gini, aku kan di rumah kan banyak faktor ya kayak gitu. Nah di rumah, jadi maaf ya kalau misalkan perempuan itu kadang-kadang ada yang kalau kayak kita kejadian ya gitu. Nah di situ air di rumah aku itu air keruh gitu kan. Nah makanya aku pakai filter apa segala macam, kadang-kadang aku pakai air mineral gitu untuk mandi apa segala macam kayak gitu semuanya gitu. Jadi tuh mungkin salah satunya gitu, mungkin gitu. Maka sekarang aku benar-benar kayak takut untuk kalau misalkan kayak pakai di rumah mandi itu aku nggak mau sembarangan, jadi segitu takutnya gitu. Dari dokter sendiri ada apa ya, mungkin wanti-wanti untuk menjaga makanan atau pola hidup, atau tadi balik lagi kebersihan air? Kalau pola hidup aja, pola makan apa segala macam, aku malah sekarang aku juga kan aku lagi pengen intermittent fasting kan, udah aku lakukan sih intermittent fasting kayak gitu.
bukan hanya aku sih mikir kalau kurus itu bonus ya gitu, aku ngerasa memang badan aku lagi gemuk, tapi yang aku kejar itu adalah sehatnya gitu. Jadi bukan karena aku nggak mau terlalu makan yang gimana gitu, terus dari gitu ya aku insomnia, tidurnya aku tuh pagi jam 4 jam 3 aku bisa paling cepat aku tidur tuh jam 2 jam 3 gitu. Jadi kayak orang berpikir kayak mungkin gini, kenapa Kalina tuh nggak tidur cepet gini padahal aku di kamar tapi memang nggak bisa tidur dari dulu aku tuh seperti itu. Ini lagi coba pakai olahraga ini, golf ini salah satunya yang bikin aku pas siang itu bener-bener capek, aku dulu secapek-capeknya jadi malam bisa istirahat pengen jadi aku switch, aku balik pola tidur aku jadi biar lebih baik gitu, lebih concern ke kesehatan. Mbak Kalina ketika didiagnosa seperti itu ada kepikiran untuk mencoba ke tempat lain kan? Ini kan tempat yang pertama ya, dokter pertama, sempat ada dokter kedua nggak sih untuk meyakinkan diri takut? Pertama aku di salah satu rumah sakit di Jakarta, yang kedua aku di Singapura. Oh, Singapura. Langsung pergi ke Singapura ya? Dari second opinion aku ke Montesano. Berarti familinya akhirnya tuh udah cancer tersebut udah hilang. Di situ tidak ditemukan seperti yang di sini bilang gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya gini, bukan berarti aku bilang tidak bagus di sini, cuma kan kadang-kadang kita pengen mencari alternatif lain gitu kan. Kita pengen dokter A sama dokter B untuk memperbandingkan gitu kan. Akhirnya pas tapi di rumah sakit di Singapura pun aku dibilang nanti 6 bulan lagi balik lagi ya, kita lihat lagi kayak gitu. Makanya aku akan tunggu lagi di 6 bulan depan, aku akan coba ke sana lagi untuk check up lagi kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, cuma kan sekarang aku harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Karena kan aku ada genetik dari orang tua aku kayak gitu. Jadi ngambil kredit kalaupun misalkan sampai worst come to worst-nya itu terjadi, itu aku udah tahu lebih awal. Di dalam keterpurukan Kak Kalina sendiri sekarang bagaimana sih? Bisa dibilang cuma ada Aska doang dari pasangan sendiri. Aku lagi nggak mau bahas. Lagi nggak pengen. Aku lagi nggak mau bahas. Kenapa Kak? Aku nggak mau bahas nanti, soalnya itu akan menjadi orang mencari kelemahan aku dari situ. Berarti ada trauma tersendiri jika dibahas soal pasangan. Lebih baik ini, aku lebih baik nikmatin hidup aku aja kayak gini. Orang tidak terlalu banyak tahu tentang kehidupan personal aku, privasi aku, jadi aku lebih. Berarti sekarang nge-keep nih Kak. Pokoknya ini aku Jadi berapapun dari pengalaman yang sebelumnya